Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Veronica Sinurat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai transformasi. Nah, adapun submateri kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai translasi atau pergeseran. Oke, kita mulai pelajaran kita. Apa itu transformasi? Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah menonton film Transformer? Nah, ibu yakin banyak di antara kalian pasti pernah menonton film Transformer, ya kan? Nah, ternyata transformasi dan Transformers itu memiliki persamaan. Nah, kira-kira apa ya persamaannya? Oke, kamu lihat di video tersebut. Ini merupakan cuplikan dari film Transformers, di mana film Transformers itu menceritakan tentang perubahan dari kendaraan menjadi robot, ya kan? Nah, Transformer itu merupakan film yang menceritakan perubahan kendaraan. Nah, ada mobil, ada tank ya, menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Nah, itu adalah cerita mengenai film Transformers di sini. Nah, kalau kendaraan menjadi robot, artinya di situ melakukan perubahan apa? Iya, tepat sekali. Melakukan perubahan bentuk. Ya, jadi fokusnya Transformers ialah kemampuan melakukan perubahan bentuk dari kendaraan menjadi robot. Nah, itu tadi kalau dia transformer. Sekarang untuk transformasi geometri. Kira-kira dalam transformasi geometri perubahan apakah yang terjadi? Transformasi geometri itu merupakan suatu perubahan bidang geometri. Ya, bidang geometri di sini bisa bidang datar ya, yang meliputi perubahan posisi, besar dan bentuknya sendiri. Jadi transformasi geometri di sini dia bisa meliputi perubahan posisi. Jadi posisinya berubah. Posisi awal dan posisi akhirnya itu berubah. Perubahan besar atau ukuran. Jadi ukuran pertama dengan ukuran yang kedua setelah ditransformasi itu berbeda, bisa lebih kecil atau mungkin lebih besar, atau diperkecil atau bisa diperbesar. Kemudian perubahan bentuk. Ya, itu bentuk tadi mungkin bentuknya segitiga ke kiri menghadap menjadi segitiga ke kanan, ya seperti itu ya. Nah, transformasi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama nanti kita akan mempelajari translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya cukup belajar mengenai translasi atau pergeseran. Ingat ya, kalau transformasi geometri itu perubahan. Jadi persamaannya dengan Transformers itu apa? Sama-sama melakukan perubahan. Nah, kalau Transformer itu perubahan bentuk ya. Kalau transformasi geometri di sini ada dia bisa merupakan perubahan posisi, perubahan besar dan perubahan bentuk. Nah, translasi atau pergeseran. Apa itu kira-kira translasi atau pergeseran? Nah, pernah nggak kalian mencoba permainan ini? Nah, ini merupakan permainan perosotan ya, sering dimainkan oleh anak TK. Nah, secara sadar atau tidak, saat kamu bermain perosotan, maka di sini kamu melakukan translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran itu merupakan jenis transformasi yang menggeser atau memindahkan semua titik pada bidang geometri sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah yang sama. Jadi dia perpindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang garis lurus. Jadi garisnya lurus, jadi nanti perpindahannya itu membentuk garis lurus
dengan jarak dan arah yang sama. Nah, artinya di sini translasi itu hanya perpindahan titik saja. Jadi yang berpindah itu hanya titik. Nah, sama seperti ketika kamu bermain perosotan. Nah, ini bermain perosotan. Nah, perosotan itu hanya mengubah posisi kamu dari titik awal. Nah, pertama kamu di atas atau puncak perosotan menuju titik akhir atau ujung perosotan. Nah, perpindahan titik pertama, titik kamu itu ada di atas. Nah, saat kamu bermain perosotan, kamu berpindah titik menjadi di bawah. Itulah dia perubahan atau perpindahan titiknya. Jadi yang berpindah itu posisinya. Posisi kamu pertama di atas. Kemudian setelah melakukan translasi atau pergeseran di sini perosotan, posisinya kamu menjadi di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Segitiga yang berwarna biru, yang berwarna putih, ini merupakan segitiga awal, ya. Kemudian digeser, nah posisinya menjadi di sini. Inilah hasil translasinya atau hasil pergeserannya. Jadi segitiganya mengalami translasi atau pergeseran, di mana yang bergeser di situ adalah titik-titiknya. Segitiga memiliki 3 titik. Titik pertama, kedua, ketiga, dan ditranslasikanlah titiknya. Titik pertama menjadi di sini, yang kedua, ketiga. Titiknya berpindah. Oke. Nah, jadi translasi dapat ditunjukkan oleh ilustrasi di atas. Segitiga kiri merupakan objek asli, sedangkan segitiga kanan di sini merupakan bayangan. Ini adalah bayangan dari hasil translasi. Nah, gambar translasi atau pergeseran. Ini merupakan contoh gambar dari translasi atau pergeseran. Lihat dia. Misalkan di sini ada 3 titik, kita masih bicara segitiga. Kita anggap di sini ini adalah segitiga A. Ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Nah, setiap titik inilah yang dinamakan dengan bidang geometri. Jadi geometri di sini nanti bisa segitiga, bisa persegi panjang ya. Jadi titik-titik pada bidang geometri itu mengalami perpindahan. Nah, titik A dia digeser atau ditranslasi sejauh ini, garis ini menjadi bayangan titik A-nya di sini. A aksen, ini bayangannya. Ini titik B ditranslasi atau digeser menjadi di sini, titik C digeser menjadi di sini. Nah, perpindahannya itu jaraknya, jarak perpindahan titik A, B, dan C itu sama. Jadi misalkan titik A berpindah posisi ini sebanyak 3 satuan, maka B dan C-nya juga harus berpindah sebanyak 3 satuan. Oke? Nah, dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa translasi yang mengalami perubahan hanya posisinya saja, ya, sedangkan bentuk dan ukurannya sama. Jadi kalau translasi itu yang mengalami perubahan itu titiknya saja, posisinya saja, sedangkan bentuknya dan ukurannya sama. Lihat, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Ukurannya itu tidak diperbesar dan juga tidak di. Nah, sebuah titik A, ini adalah titik A dengan koordinat x, y ditranslasi sejauh A satuan sepanjang sumbu x. Jadi ini dia ditranslasi sejauh A satuan atau digeser. Translasi itu bahasa kerennya ya, kalau bahasa biasanya itu awamnya digeser. Titik A ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu x dan B satuan sepanjang sumbu y. Nah, digeser sejauh A satuan sepanjang sumbu x dan B satuan sepanjang sumbu y, maka akan diperoleh sebuah titik, yaitu pemetaan dari titik A yang dinamakan dengan A aksen. A aksen, dan bayangan dari titik ya X adalah X aksen, bayangan dari Y adalah Y aksen. Ditranslasikan sejauh T, simbol untuk translasi sejauh A, B. A ini untuk sumbu X dan B-nya di sini itu untuk sumbu Y. Jadi cara untuk memperoleh X aksen ini adalah X tambah A dan Y aksennya itu sama dengan Y tambah
B. Jadi komponen translasi yang memetakan atau memindahkan titik A, yang memindahkan titik A ini menjadi A aksen adalah T. Translasi sejauh A, B. A satuan terhadap sumbu X dan B satuan terhadap sumbu Y. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X, absis itu sama dengan sumbu X ya, sejauh A dan menggeser ordinat. Ordinat itu sama dengan sumbu Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen. A aksen itu didapat dari X tambah A dan Y tambah B. Secara notasi dilambangkan dengan, nah ini dia. Tadi titik A-nya di sini, A aksennya di sini. Ini A aksen. A aksen ini didapat dari X tambah A, Y tambah B. Oke, jadi A aksen sama dengan A dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka hasil translasinya atau pemetaannya adalah A aksen, di mana ini sebagai X aksen dan ini sebagai Y aksen. X aksennya itu didapat dari X ini ditambah A, kemudian Y aksen didapat dari Y tambah B. Contoh, sebuah titik A 4,2 ditranslasikan oleh T negatif 3,9. Tentukan bayangan titik A. Jadi di sini ada titik A 4,2 ditranslasikan sejauh negatif 3,9, maka bayangannya atau A aksennya, jadi kita buat X aksen, Y aksen. Ini kita mau mencari ini. Nah, cara mencari X aksen itu adalah ini sebagai X, ini Y. X tambah A, ini sebagai A, ini B. X nya sama dengan 4 tambah A nya negatif 3. 4 tambah negatif 3 sama dengan 4 kurang 3. Berarti X aksennya 1. Kemudian Y aksennya itu sama dengan Y tambah B. Y nya 2 tambah B nya 9. 2 tambah 9 11. Berarti Y aksennya adalah 11. Maka bayangan titik A setelah ditranslasikan sejauh negatif 3,9, maka bayangan titik A itu adalah 1,11. Itu dia caranya. Contoh yang kedua, tentukan bayangan persegi panjang ABCD dengan A negatif 2,3, titik B 4,3, titik C 4,8 dan titik D negatif 2,8 jika ditranslasikan oleh T 5,-2. Oke, kita mulai dari titik A dulu. Titik A dengan koordinat negatif 2,3 ditranslasikan, T-nya adalah 5,-2. Nah, maka kita mau mencari bayangannya. Nah, ini langsung aja ya. Bayangan titik A adalah XY. X tambah A negatif 2 tambah 5, 3 tambah negatif 2. Maka sama dengan negatif 2 tambah 5, 3. 3 tambah negatif 2, ini tambah ketemu negatif jadi kurang, 3 kurang 2 1. Maka bayangan titik A adalah 3,1. Sekarang kita ke titik B 4,3. Oleh translasi 5,-2 berarti B aksen 4 tambah 5, 3 tambah negatif 2.
Berarti B aksennya 4 tambah 5 9, jadi kurang 3 kurang 2 1, 9,1. Kemudian untuk titik C 4,8, translasi 5,-2, maka C aksennya atau bayangan C-nya adalah 4 tambah 5, 8 tambah -2. 4 tambah 5 9, 8 kurang 2 6. Inilah dia untuk C aksen. Kemudian untuk titik D dengan koordinat -2,8 ditranslasikan sejauh 5,-2, maka D aksennya adalah -2 tambah 5 dan 8 tambah -2. Berarti D aksennya -2 tambah 5 3, 8 kurang 2 6. Nah, ini adalah bayangan dari persegi panjang A, B, C, dan D. Jadi A aksennya 3,1, B aksennya 9,1, C aksennya 9,6, dan D aksennya 3, Contoh yang ketiga, jika titik A 27,-12 digeser oleh T, A, B sehingga bayangannya adalah titik A aksen 20,-3, tentukan nilai A dan B. Jadi di sini ada titik A. Cara mengerjakannya, ada titik A dengan koordinat 27,-12. Nah, titik ini ditranslasikan oleh A, B. Maka hasil translasinya adalah 20,-3. Nah, kalau contoh sebelumnya kan yang dicari itu adalah bayangannya, sementara aslinya, benda aslinya dan translasinya sudah diketahui. Nah, pada contoh yang ketiga ini benda asli dan bayangannya sudah diketahui, yang ditanya adalah translasi. Ingat, untuk mencari 20 ini adalah X aksen, Y aksen, ini adalah X, ini Y. Untuk mencari X aksen, bayangannya ini didapat dari X ditambah A, ya kan? X aksennya itu berapa? 20. 20 itu didapat dari 27 tambah A. 27 tambah berapa? Hasilnya 20. Berarti kita mau cari A, A-nya tetap, 20-nya tetap, 27 pindah. Di sini positif jadi negatif. 20 kurang 27 negatif 7. Jadi A-nya itu sama dengan negatif 7. Kemudian kita mau mencari B. Y aksen itu didapat dari Y tambah B. Y-nya negatif 12 tambah B. Y aksennya negatif 3. Negatif 12 tambah B. Berarti B-nya tetap, negatif 3 pindah jadi positif 12. Negatif 3 tambah 12 sama dengan 9. Berarti B-nya sama dengan 9. Contoh yang terakhir, tentukan bayangan titik C 3,6 jika digeser oleh T1 2,8 dan dilanjutkan oleh T2 negatif 2, negatif 5. Jadi titik C di sini mengalami 2 kali pergeseran. Yang pertama oleh T1, kemudian dilanjutkan lagi oleh T2. Maka hasil translasinya adalah sebagai berikut. Nah, cara menentukannya sama seperti yang sebelumnya. Berarti titik C yaitu 3,6. Pertama kita translasikan oleh T1. T1 yaitu 2,8. Nah, cara memperoleh bayangannya adalah kita jumlahkan. 3 tambah 2 5, 6 tambah 8 14. Inilah translasi oleh T1. Nah, dilanjutkan oleh T2 yaitu negatif 2, negatif 5. Nah, dilanjutkan jangan dari sini, tapi dari yang bayangannya pertama tadi, dari sini ya. Jadi yang dijumlahkan yang pertama ini 5 tambah negatif 2, ini menjadi double ya. 5 tambah negatif 2
sama dengan 5 kurang 2 yaitu 3. Kemudian 14 tambah negatif 5 berarti sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Nah, jadi ini adalah bayangan dari titik C setelah digeser oleh T1 dan dilanjutkan dengan T2 yaitu 3,9. Gampang kan untuk translasi? Oke, itu dia pelajaran kita hari ini mengenai translasi. Ibu harapkan kalian mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian dan juga selamat belajar. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Oke, baiklah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.